Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rela Kaviara akan menjelaskan tentang kasus maraknya praktik pinjaman online ilegal. Di sisi lain, praktik itu juga dikarenakan kondisi ekonomi yang sulit akibat pandemi COVID-19 dan juga perilaku masyarakat digital yang konsumtif, kata pengamat sosial. Seorang pengguna pinjol ilegal menceritakan pengalamannya saat melakukan pinjaman dari bunga yang tinggi hingga metode penagihan yang mengancam. Sejauh ini, kepolisian telah mengungkap 15 kasus pinjaman online ilegal dengan 45 tersangka di beberapa daerah dalam beberapa waktu terakhir. Dalam perkembangan terakhir, pada Senin 25, polisi menetapkan 3 tersangka pinjol ilegal yang dikelola Koperasi Simpan Pinjam Solusi Andalan Bersama. Terduga peneror yang menyebabkan seorang ibu memilih bunuh diri akibat terlilit utang. Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak tahun 2018 hingga 15 Oktober 2021 telah menutup 4.874 akun pinjaman online. Bareskrim Polri telah menangkap 3 tersangka kasus pinjol ilegal dari Koperasi Simpan Pinjam Solusi Andalan Bersama dan menyita uang sekitar 21 miliar. Polisi menyebut KSP Solusi Andalan Bersama yang memiliki 34 aplikasi ilegal adalah terduga pelaku teror seorang ibu di Wonogiri, Jawa Tengah yang memutuskan bunuh diri karena terlilit hutang. Di Wonogiri, ketika korban tengah yang memutuskan bunuh diri karena terlilit pinjaman pada 23 aplikasi ilegal, di mana aplikasi tersebut dikelola oleh KSP Solusi Andalan Bersama, kata Karopenmas Polri Brigjen Rusdi Hartono dalam jumpa pers Jakarta Senin. Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus pada Bareskrim Polri Brigjen Helmi Santika dalam kesempatan yang mengatakan ketiga tersangka adalah JS, DN, dan SR. Ada 95 KSP lain yang dibuat tersangka JS dan ini semuanya fiktif. Tersangka ini menjual KSP ke investor. Kami sedang menelusuri investornya di Indonesia atau luar, katanya. Helmi mengatakan kasus ini merupakan satu dari total 15 perkara pinjol ilegal yang sedang ditangani Polri dengan 50 orang tersangka berperan sebagai moderator, pengancam hingga perdana. Seorang korban menceritakan pengalamannya yang menerima bunga dan denda yang lebih besar hingga ancaman saat meminjam dari pinjol ilegal. Pinjam 4 juta, terima 3,6 juta, bunganya besar, dan kalau telah dendanya 10% per hari, kata korban yang tidak mau disebutkan namanya itu. Kemudian saat dia telah bayar, ia dipermalukan dengan cara foto yang disebarkan melalui aplikasi telekomunikasi ke keluarga hingga teman-temannya. Lalu ada di foto itu tulisannya kira-kira tolong sampaikan ke dia, pencuri uang perusahaan kami dan sedang dalam DPO. Perbuatannya sudah merugikan perusahaan kami dan tolong info ke dia dan keluarganya untuk segera melakukan pembayaran ke perusahaan kami, ujarnya. Tidak berhenti, saya diancam, diteror, mau ke kantor saya, minta alat rumah, share lokasi, bahkan saya dimaki, disumpahin, dan dihina-hina. Terkait permasalahan yang dialami korban ini dan banyak korban lainnya, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan jajaran untuk menindak tegas pinjol ilegal. Merespon instruksi Presiden, Kementerian Komunikasi dan Informasi serta Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan moratorium atau penundaan untuk penerbitan izin pinjol ilegal dan pelanggaran sistem elektronik pinjaman online. Kementerian Kominfo saat ini tengah melakukan langkah yang diperlukan untuk melakukan penerapan moratorium pendaftaran penyelenggaraan sistem elektronika layanan jasa keuangan pinjaman online sesuai rapat dengan Bapak Presiden pada 15 Oktober 2021 lalu, kata juru bicara Kementerian Kominfo Dedi Permadi kepada BBC Indonesia Senin. Langkah perbaikan dan antisipasi terhadap pelanggaran hukum dalam kegiatan penyelenggaraan pinjol turut menjadi hal-hal yang dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan koordinasi bersama OJK dan kementerian atau lembaga terkait lainnya. Lanjutnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo juga telah memerintahkan para Kapolda Indonesia untuk menindak tegas pelaku pinjol ilegal. Hingga awal September lalu, total penyelenggaraan Vincent Portfolio Lending atau Vinci Lending pinjol yang terdaftar dan berizin di OJK berjumlah 107 penyelenggara. Perputaran uang pinjol Indonesia menurut Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI mencapai 251 triliun per 30 Agustus 2021 dengan total rekening pemberi pinjaman 749.000 dan rekening meminjam 68,4 juta serta melayani 193 juta transaksi.
A. Pengertian. A. Lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pendanaan serta dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Meski demikian, kegiatan usaha lembaga ini dapat berupa penghimpun dana saja, menyalurkan dana saja, atau keduanya sekaligus. B. Pinjaman online. Adapun vintage lending atau pinjaman berbasis teknologi informasi adalah satu di antara inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman melakukan transaksi pinjam-meminjam tanpa harus bertemu langsung. Vintage lending biasa disebutkan pinjaman online. Cara kerja vintage lending adalah penyelenggaraan hanya berperan sebagai perantara yang mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Sementara itu, penyelenggara vintage lending harus mendapatkan tanda terdaftar sebelum menjalankan kegiatan operasionalnya, maksimal 1 tahun setelah mendapatkan tanda terdaftar. Penyelenggaraan wajib mengajukan permohonan perizinan ke OJK. C. Ilegal. Melakukan kegiatan tanpa tunduk pada peraturan baik POJK maupun peraturan perundang-undang lain yang berlaku. Saran dalam melakukan pinjaman online harus diperhatikan hal-hal berikut. 1. Pastikan meminjam di perusahaan yang terdaftar berizin di OJK. Dapat dicek melalui cara yang disebutkan di atas. Pinjaman sesuai dengan kebutuhan produktif dan maksimal 3% dari penghasilan hal tersebut dilakukan agar tidak memberatkan peminjam. Lunasi cicilan tepat waktu. Melunasi cicilan tepat waktu agar terhindar dari denda yang membengkak. 4. Jangan lakukan gali lubang, tutup lubang. Jadikan pembayar cicilan sebagai prioritas utama setelah menerima gaji. 5. Ketahui bunga dan denda pinjaman sebelum meminjam. Pelajari dan survei terlebih dahulu bunga dan denda yang ditawarkan. 6. Pahami kontrak perjanjian. Perkembangan teknologi informasi pada masa ini telah mampu melaksanakan pengumpulan, penyimpanan, pembagian, serta penganalisis data. Konsep dari pelindungan data pribadi menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan mengenai apakah dirinya akan bergabung dengan masyarakat dan membagikan atau bertukar data pribadi atau tidak. Hukum perlindungan data mencakup langkah-langkah perlindungan terhadap keamanan data pribadi serta syarat-syarat mengenai penggunaan data pribadi seseorang. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi. Maka dalam pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan mengenai perlindungan data pribadi merupakan hak privasi right yang dimiliki setiap orang yang harus dilindungi oleh negara, di mana dalam privasi right setiap orang memiliki hak untuk menutup atau merahasiakan hal yang sifatnya pribadi. Apabila data pribadinya telah tersebar dan disalahgunakan oleh pihak lain, maka pemilik data pribadi dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Gugatan yang dimaksud berupa gugatan perdata yang diajukan berdasarkan peraturan undang-undang. Ketentuan pasal tersebut merupakan perlindungan yang diberikan terhadap data pribadi secara umum. Artinya, dalam setiap kegiatan yang menyangkut transaksi elektronik yang menggunakan data pribadi seseorang, maka wajib untuk menjaga dan melindungi data pribadi tersebut. Dengan pengaturan tersebut, maka setiap orang memiliki hak untuk menyimpan, merawat, dan menjaga kerahasiaannya datanya agar data yang dimiliki tetap bersifat pribadi. Setiap data pribadi yang telah diberikan tersebut harus digunakan sesuai dengan persetujuan dari orang yang memiliki dan harus dijaga kerahasiaannya. Mengenai perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman online, Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 POJK 01/2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Dalam peraturan tersebut telah mengatur mengenai perlindungan data pribadi meminjam dalam rangka menggunakan layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi. Pasal 26 huruf A PJOK ini menyatakan bahwa penyelenggaraan wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelola sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan. Hal ini berarti pihak pemberi pinjaman memiliki kewajiban untuk merahasiakan data pribadi meminjam, dimulai dari proses perjanjian meminjam dibuat hingga selesainya perjanjian tersebut. Kewajiban tersebut harus dilaksanakan guna tercapainya perlindungan terhadap data pribadi meminjam. Penyelenggaraan terhadap data pribadi menyebabkan adanya akibat hukum bagi pelanggar. Akibat hukum adalah akibat yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Dengan demikian, akibat hukum dari adanya penyelenggaraan data pribadi oleh pihak penyelenggaraan pinjam online yaitu berupa penjatuhan sanksi.
Dalam ketentuan hukum perdata, jenis perikatan yang paling penting adalah perikatan yang lahir dari perjanjian. Kegiatan pinjam-meminjam uang merupakan salah satu perikatan yang lahir dari perjanjian. Menurut pendapat C.H. Gatot Wardoyo, perjanjian kredit atau perjanjian meminjam uang mempunyai fungsi sebagai perjanjian pokok, alat bukti mengenai batas-batas hak dan kewajiban para pihak, dan sebagai alat untuk melakukan monitoring. Dalam pembuatan perjanjian harus memenuhi syarat-syarat sahnya. Suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, dalam klausula perjanjian tersebut diatur mengenai hak dan kewajiban para pihak. Dengan adanya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, maka dalam ini pihak memberi pinjaman harus melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan guna tercapainya perlindungan hukum bagi meminjam. Namun prakteknya dalam keadaan tersebut pihak memberi pinjaman tidak melaksanakan kewajibannya. Hal tersebut tentu dapat merugikan peminjam. Secara yuridis formal, setiap orang yang merasa dirugikan dapat melakukan tuntutan ganti rugi, dan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu wajib mengganti kerugian tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata. Perlindungan hukum perlu diperhatikan kepada peminjam dari tindakan sepihak yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dalam hal ini yaitu pemberi pinjaman serta meminjam memiliki hak untuk mendapatkan penyelesaian hukum. Agar tercapainya perlindungan hukum, maka dibutuhkan sanksi dalam pelaksanaannya. Pemberian sanksi dilatar belakangi atas adanya kebutuhan dari masyarakat terhadap kejahatan atau pelanggaran yang terjadi di lingkungannya. Sanksi akan menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat jika dikaitkan dengan penyelenggaraan data pribadi yang dilakukan oleh pihak penyelenggaraan pinjam online, dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, maka sanksi yang dijatuhkan diatur dalam ketentuan pidana UU ITE, yaitu pasal 45 yang menyatakan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, ayat 2, ayat 3 atau ayat 4 dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kesimpulan berdasarkan pembahasan, maka diperolehkan kesimpulan mengenai pinjaman online ilegal, yaitu lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat. Yang kedua adalah financial lending atau pinjaman berbasis teknologi informasi adalah suatu di antara inovasi pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi yang memungkinkan memberi pinjaman, penerimaan pinjaman melalui transaksi pinjam-meminjam tanpa harus bertemu langsung. Financial lending biasa disebut pinjaman online. Ini adalah pelanggaran terhadap data pribadi menyebabkan adanya akibat hukum bagi pelanggaran. Akibat hukum adalah akibat yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum. Dengan demikian, akibat hukum dari adanya pelanggaran data pribadi oleh pihak penyelenggaraan pinjaman online yaitu berupa penjatuhan sanksi. Ya, baiklah, itu adalah penjelasan tentang pinjaman online. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.